فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 167. Qala hafizahullahu ta'ala wa qad marra ma'ana sabiqan. Telah kita lewati di pembahasan yang lampau anna mudha'afatallahi jalla wa ala lil hasanat, perlipat gandaan kebaikan yang Allah lakukan, sabitatun fi nususin qat'iyyah, itu telah pasti dalam nas-nas yang qat'i, yang pasti. Sabitah artinya pasti atau tetap. Baik. Ini membahas masalah apa? Syakir dan syakur. Wa annaha fil jumlah ala salasati darajat, dan bahwasanya perlipat gandaan secara umum itu, secara global itu ada 3 tingkatan. Amad darajatul ula, adapun tingkatan pertama, fallahu jalla wa ala yusibu alal hasanah bi asyri hasanat. Allah membalasi kebaikan menjadi 10 kalinya, yakni bi asyri sawab, ya 10 pahala, au bi asyrin minal mudha'afah, atau 10 perlipat gandaan, al muqabilah li hadhil hasanat, yang berhadapan dengan kebaikan ini. Ya, terkadang balasan berupa yang lain. Seperti apa? Orang sedekah duit, balasannya tak selalu harus duit kan? Boleh jadi berupa kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan, dan seterusnya. Allah lebih tahu bagaimana bentuk perlipat gandaan itu. Tapi tetap dengan perhitungan yang hanya Allah yang tahu, dia adalah 10 kali lipatnya minimalnya. Atau betul-betul memang balasannya memang tepat seperti itu, yaitu 10 kali lipatnya. Allah lebih tahu. Seperti apa? Sahabat yaitu Abu Dahdah yang menginfakkan kebun kurma fisabilillah, maka Nabi menyebutkan pahalanya juga apa? Kebun kurma di surga nanti. Betul-betul bentuknya betul-betul apa? Jenisnya jenis yang sama. Walaupun jelas yang di surga lebih baik. Wa dzalika adna ma yakunu minal mudha'afah. Perlipatan 10 adalah level yang paling rendah. Siapa sekarang yang mampu melipat gandakan macam itu? Riba paling hanya berapa peratus saja kan? Ini dilipat gandakan minimalnya 10 kali lipat. 10 kali lipat berarti berapa peratus ya? 1000 peratus ya mungkin ya secara globalnya tuh. Yakni hiya lazimatun likulli hasanah. Dia pasti pada setiap kebaikan. Kalau lazimah kita artikan pasti. Terkadang lazimah artinya menyertai. Baik. Minimalnya yang hukum yang selalu menyertainya adalah 10 kali lipatnya. Fa adna darajatil mudha'afah, maka tingkatan perlipat gandaan yang paling minimal, paling rendah adalah ayyudha'ifallahu sawabal hasanah ila asyri amsalihah. Allah melipat gandakan pahala kebaikan itu mencapai 10 kalinya, 10 kali lipatnya. Kemudian ad-darajatus saniyah, tingkatan kedua, ayyudha'ifallahu hasanah atsara min asyara ila sab'i mi'ati dhif, yaitu lebih dari 10 hingga mencapai 700. Baik. Kemudian ad-darajatus salisa ayyudha'ifallahu hasanah min sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin la yuhsiha illallah subhanahu wa ta'ala. Allah melipat gandakan kebaikan dari 700 kali lipat hingga lipatan yang tak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah. Seperti pahala kesabaran, pahala puasa, dan hanya Allah yang tahu apa saja itu pahala yang tidak ada batasnya. Thayyib. Wa min dzalika hasanatus sabr. Termasuk dari perlipatan yang tidak ada batasnya adalah pahala kesabaran. Sabar sendiri bertingkat-tingkat, maka pahala juga bertingkat-tingkat. Tapi jenis pahala kesabaran sendiri memang tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu yang dicukupi pahala mereka tanpa batasan. Yuwaffa yaitu dicukupi dengan sempurna. Bighairi hisab ay bighairi had, tanpa ada batasan. Bukan tanpa dihitung, jelas Allah menghitung segalanya. Baik. Wa kadzalika shaum, demikian pula puasa.
As-shaum li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bih, aku yang membalasi dengannya. Setelah Allah menyebutkan setiap amalan Bani Adam dilipatkan 10 hingga 700. Kemudian Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Fasawabuhu mudha'afun mudha'afatan azimah. Pahalanya dilipatkan dengan perlipatan yang besar. Li'annahu sabrun, karena puasa memang polanya adalah pola kesabaran. Allahul musta'an. Bal huwa min arfa'i darajatis sabr, termasuk derajat kesabaran yang paling tinggi. Fakana sawabuhu sawaban aziman, pahalanya adalah pahala yang agung. Tayyib, termasuk yang pahalanya tanpa batas, kata Imam Ahmad bin Hambal, adalah pemaafan. Walamang sabara wa ghafara fa inna fa inna dzalika min azmil umur. Ayat yang lain apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini dia. Barang siapa memaafkan dan membuat perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Kata Imam Ahmad, yang dikatakan ajruhu 'ala Allah, ini pasti pahalanya tak ada batasnya. Tayyib. Ya sih kembalinya kepada kesabaran ya, masalah pemaafan, kesabaran lagi sebenarnya. Dan jika demikian, hadza kulluhum min syukrillahi tabaraka wa ta'ala 'alal hasanat. Ini semua termasuk dari syukur Allah atas kebaikan yang ada. Dibalas dengan berlipat ganda macam itu. Kebaikan Allah pada kita, gimana kita bersyukur? Membalas yang setara tak mampu, apalagi berlipat-lipat. Iya, semua kebaikan di tangan Allah, kita fakir. Allahul musta'an. Fallahu syakirun alim. Allah maha bersyukur lagi maha tahu. Ia tahu siapa yang layak mendapatkan perlipatan sekian atau sekian atau sekian, dan siapa yang tidak layak mendapatkan pahala karena gugur pahalanya. Allah maha tahu. Allahul musta'an. Wallahu ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha bersyukur. Allah tahu setiap kita amalannya tak sempurna, masih manusia. Maka kita disuruh banyak istighfar setelah mengerjakan amal soleh, agar dosa diampuni dan pahala dilipat gandakan sebagai bentuk syukur Allah kepada kita. Inna rabbana la ghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha bersyukur. Wa idza alimal insanu dzalik, jika manusia mengetahui itu, faqad qamat alaihil hujjah, maka telah tegak hujjah padanya. Fama wa ma baqiya illa ayyajidda wajtahid, tidak ada yang tersisa kecuali dia bersungguh-sungguh dan mencurahkan kerja keras. Iya, dia sudah mengenal Allah. Allah maha bersyukur, maha mengampuni, maha ini, maha melipat gandakan pahala. Apa yang tersisa? Kenapa masih malas sholat atau mungkin malas puasa dan seterusnya misalkan. Padahal pahala tidak ada batasnya. Illa karena jika tidak demikian, fa innahu halikun la mahalah, dia akan binasa, tidak ada jalan untuk lari, jalan untuk menghindar. Makanya dalam hadis Ibni Mas'ud, setelah disebutkannya pahala dilipatkan, adapun yang berbuat buruk maka dia pahalanya, maka dosanya tidak dilipat gandakan. Kemudian disebutkan di akhir hadisnya, apa itu lafadznya? Wala yahliku 'alallahi illa halik. Tidak ada yang binasa karena Allah kecuali orang yang layak untuk dibinasakan. Sudah tahu Allah melipat gandakan kebaikan tapi malas beramal. Sudah tahu Allah menghapus dosa-dosa, Allah membalas dosa, tetapi malah dia masih rajin berbuat dosa. Walaupun satu kebaikan dibalas sempurna, tapi banyak orang yang tahu-tahu timbangan kebaikannya kalah dengan keburukan. Padahal Allah sudah membantu banyak, maka memang dia layak dibinasakan. Memang dia yang binasa kalau masih tidak kenal Allah, kemudian tidak mau amal soleh, bahkan memperbanyak amal yang buruk. Sudah diperkenalkan tapi dia yang tak mau mengenal Allah. Wala yahliku 'alallahi, tidak ada yang binasa karena Allah. Allah akhirnya di sini ala sababiyah ya. Azza wa jalla jalla wa ala baina maghfiratihi wa syukrih, antara pengampunan dan syukurnya, illa makhzul, kecuali orang yang terlantar. Hadis akhirnya isyarat ke hadis tadi, wala yahliku 'alallahi illa halik. Baik. Tahu Allah maha bersyukur tapi dia malas beribadah. Tahu Allah maha mengampuni tapi dia rajin maksiat dan malas istighfar. Setelah itu amal solehnya kalah dengan amal keburukan. Berarti memang orang yang sangat buruk. Padahal amal kebaikan sudah dilipat gandakan. Dosa juga sudah banyak diampuni. Kenapa masih kalah baik? Kenapa masih kalah dengan kejahatannya? Berarti memang dia yang buruk. Baina maghfiratillahi wa syukrih,
di antara pengampunan Allah dan syukur Allah, la yahliku 'alallahi illa halik. Tidak ada yang binasa karena Allah kecuali orang yang memang layak binasa. Sementara Allah Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Kenapa masih binasa juga orang ini? Memang dianya yang menyia-nyiakan kesempatan. Fal abdu fid dunya baina hasanatin wa sayyi'ah. Hamba di dunia ini antara kebaikan dan keburukan, dan setiap hari dia harus menjual diri. Ada yang menjual untuk Allah, maka dia selamat. Ada yang menjual pada setan, maka dia celaka. Hasanatin wa amalin salih. Kebaikan dan amal saleh yaf'aluh yang dia perbuat. Wa sayyi'atin yajtarihuha. Keburukan yang dia perbuat. Allahu wa'adahu ala sayyi'ati bil maghfirah. Allah telah menjanjikan padanya ada pengampunan untuk keburukan. Tapi dia yang malas mohon pengampunan atau malas beramal yang mendatangkan ampunan. Wa wa'adahu ala al-hasanati bisyukri wal qabuli wal isabah wal mudha'afah. Janji banyak untuk yang kebaikan. Kebaikan akan disyukuri oleh Allah. Wa kana sa'yuhum mashkura. Usaha mereka akan disyukuri. Tapi malas beramal. Padahal kebaikan akan disyukuri dan akan diterima, akan diberi pahala dan dilipat gandakan. Bukan sekedar pahala, tapi pahalanya dilipat gandakan. Famadza baqiya ya Abdullah, maka apa yang tersisa wahai hamba Allah, illa kecuali antajidda wa tajtahid, engkau bersungguh-sungguh dan mencurahkan kerja keras fi taati rabbik, di dalam menaati Rabbmu. Ya, satu dzarrah aja dilipat gandakan banyak sekali. Kenapa? Bermalas-malasan. Thayyib. Wa apa ini? Tajtahid waktu itu ya. Tawakko ya tawakko. Harusnya tak perlu ya, karena setelahnya tetap dia alif layyinah. Wa tawakko maharimah. Tayyib. Karena tetap fi'il madhi dan mudhari'nya sama-sama tak ada ya kan? Tawakko ya tawakko. Memang tak ada ya. Alif dia. Menghindari keharaman-keharamannya subhanahu wa ta'ala. Inna rabbana la ghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha bersyukur. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ya. Jadi maknanya di sini dalam kehidupan hari ini kita dipenuhi dengan nikmat Allah. Oh, betul. Tak terhitung memang la tusuha. Iya, kita mengira apa yang akan kita kira. Susah. Ada makanan, ada kesehatan, ada udara segar, ada jantung yang terus bergerak walaupun kita tak suruh dia. Tapi kalau dan seterusnya akan jadi sebaliknya. Yaitu kita di apa istilahnya? Kita dibebani syariat ikut Nabi. Nabi istighfar setiap hari 100. Walaupun dosa kita lebih banyak, tapi kalau kita ikut Nabi pun sudah cukup. Kalau mampu ikut Nabi. Atau habis sholat istighfar 33. Istilahnya nikmat datang setiap saat, tetapi belum tentu kita beribadah setiap saat. Tapi Allah memaafkan. Tidak membebani kita sholat sampai 50. Cukup 5, tapi masing-masingnya nilainya dilipatkan. Nah, dengan itu kita, kata Ibnul Qayyim, barang siapa sudah memenuhi ini, yaitu hatinya meyakini ini nikmat dari Allah, lidahnya memuji Allah dan mengakui ini nikmat Allah, kemudian anggota badan menggunakan nikmat itu untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kata beliau, dia sudah dikatakan sebagai abdun syakur. Walaupun kata beliau, syukur kita dibanding nikmat Allah itu tak mungkin menyamai. Tapi sudah dinilai sebagai hamba yang banyak bersyukur. Baik, wallahu a'lam. Memuji Allah dengan kita menyebut namanya, Allah Al-Hamidul Majid, mereka sudah tertunai syukur kita. Dari satu sisi itu bagian dari syukur. Karena di antara bentuk syukur adalah as-sana wal hamd, ya, memuji, menyanjung. Tapi tergantung nikmat Allah di situ, Allah ingin apa? Kalau nikmatnya berupa harta yang sudah mencapai nisab, ada tak mungkin hanya sekedar alhamdulillah, memang ada zakat. Tergantung jenis nikmatnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan.